Puji Tuhan saudara-saudara, selamat Paskah, selamat hari Minggu. Kita merayakan Paskah hari ini di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi kegembiraan karena Tuhan sudah berbuat banyak hal buat kita. Kalau kali ini kita merayakan Paskah di rumah, saya percaya Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Kalau biasanya kita kebaktian bersama-sama bisa mengatakan salam kiri kanan karena kita tidak ada. Saudara boleh, Bapak Ibu boleh klik live chat yang ada di sebelah kanan bawah ya, dan katakan selamat Paskah. Boleh memberkati sidang jemaat yang lain, semua boleh saling memberi salam Paskah agar kita dikuatkan. Puji Tuhan, kalau karena PSBB ini ya, pembatasan sosial berskala besar, kita tidak dapat berkumpul, itu juga karena peraturan pemerintah demi kebaikan kita. Tapi Tuhan juga memberikan pelimpahan sukacita berskala sangat besar karena Tuhan sudah bangkit. Puji Tuhan, kita mau berdoa pagi ini buat kebaktian kita pada pagi hari, pagi Paskah ini. Kita bersukacita karena Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua sidang jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Yang ada di rumah-rumah, biar kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi Paskah yang indah ini Tuhan. Kami bersatu hati kembali Tuhan, menaikkan puji-pujian singkat kami Tuhan. Saat ini kami bersukacita karena Engkau sudah menang dan bangkit bagi kami semua. Kami mempunyai kepastian keselamatan, kepastian akan pengharapan masa depan kami, kepastian akan kesembuhan kami. Kami bersukacita karena Engkau sudah begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menang, Dia mengalahkan iblis, kuasa iblis dilucuti saudara-saudara. Dia sudah dikalahkan sehingga kita menang, bahkan segala kuasa sudah diletakkan di bawah kakinya. Kuasa apapun, kuasa wabah saat ini sudah diletakkan di bawah kakinya. Tuhan menang saat ini. Kita akan angkat pujian Tuhan bangkit. Yang di rumah bersama-sama kita menyanyikan lagu ini.
kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semakin hari semakin teguh berjalan dalam rencana Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan yang menghidupkan kita kembali. Tuhan yang menghapuskan segala dosa kita. Mari kita berikan pujian kepada-Nya.
Yesus, ya kuat kuasa darahmu membasuh segenap hatiku, Engkau menghidupkan aku, sungguh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh karena kuasa darahmu Tuhan, kami beroleh kesempatan, kami beroleh hidup dalam keselamatan Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan adalah segalanya. Kalau Engkau tidak bangkit Tuhan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu ini Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kami, memberi kuasa dalam hidup kami, sehingga kami sanggup bangkit di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan. Kami sanggup bangkit di tengah-tengah pandemik seperti ini Tuhan. Kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk terus berjalan tegap bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya roh hikmat, pengertian dan wahyu turun atas setiap kami. Kami yang mendengar siaran ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami beroleh kekuatan oleh karena kuasa kebangkitan itu. Mari berbicara Roh Kudus dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga rema itu boleh ada dalam hidup kami. Dan firman itu, firman yang hidup itu membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Mari semua umat Tuhan yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Tuhan saudara yang kasih, shalom, kembali kita beribadah lagi online secara streaming di rumah masing-masing saudara yang kasih. Tetap kita ada dalam perlindungan Tuhan, tetap kita turut serta dalam perintah maklumat kepolisian dan pemerintah untuk tetap ada di rumah, ibadah dari rumah. Tapi itu tidak menghalangi kita, ya saudaraku yang kasih, tidak menghalangi kita untuk tetap ada dekat dengan Tuhan, karena hadirat Tuhan itu tidak bisa dihalangi, ya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tetap ada saudara yang kasih. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Kita merayakan bagaimana Tuhan mengalahkan maut dan mengakhiri, ya, menyelesaikan segala sesuatunya yang dia kerjakan waktu dia di muka bumi dan memulai sesuatu yang baru. Perjanjian yang baru, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Dan arti ini kuasa kebangkitan yang dia berikan bagi setiap manusia dan orang percaya termasuk saudara dan saya. Hari ini kita akan baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 mulai. Filipi 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan kata Rasul Paulus dari sini.
bahwa Rasul Paulus juga menghendaki apa yang dialami oleh Yesus. Yaitu apa, saudara yang kasih? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang pertama pengenalan akan Tuhan, saudara. Ya, mengenal Dia. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Seberapa hidupmu hingga hari ini mengikuti Tuhan, mengenal Dia lebih dalam, saudara yang kasih. Yang kedua dikatakan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitan. Yang ketiga dikatakan dan persekutuan dalam penderitaannya. Karena apa, saudara yang kasih? Karena waktu Paulus mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya dan dalam persekutuan dalam penderitaannya, maka Rasul Paulus berkata dia menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematiannya. Supaya akhirnya ketika Paulus mendapatkan serupa dalam kematiannya, ia beroleh kebangkitan juga dari antara orang mati. Nah, saudara perhatikan. Kebangkitan yang Yesus alami juga akan kita alami kebangkitan itu, saudara. Ya, ini yang Rasul Paulus katakan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, saudara. Ya, bagaimana kita mengenal Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitannya. Dan mengalami dan mendalami, saudara yang kasih, masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Wah, orang kalau dengar penderitaan ikut Tuhan ini, wah nanti dulu sepertinya. Ya, tapi kita mau lihat, saudara yang kasih, karena itu adalah satu paket. Mengenal Tuhan, kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan itu satu paket, saudara. Ya, hari ini kita akan lihat 3 bagian ini. Yang pertama, kita akan cepat saja, saudara yang kasih. Mengenal, Rasul Paulus berkata, keinginanku adalah mengenal Dia. Saudara yang kasih, mengenal Tuhan. Hari-hari ini saya mau katakan seberapa jauh saudara dan saya mengenal Tuhan. Karena hubungan kita, sejauh hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan pertumbuhan seorang anak hingga dewasa, saudara yang kasih. Ada yang namanya kedewasaan rohani, itu pengenalan akan Tuhan. Tingkat anak-anak, tingkat remaja dan tingkat dewasa. Ya, bahkan kecerdasan rohani pun itu juga ada tingkatnya, saudara. Itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu sampai kita dipanggil pulang, sampai kita mati, saya yakin, saudara yang kasih, prosesnya jauh daripada sempurna. Karena Tuhan itu sangat sempurna, saudara. Jauh daripada manusia, karena Dia bukan manusia, saudara. Tapi saya mau katakan mengenal Dia. Roma 12 ayat 2. Kita baca dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan katakan demikian. Roma 12 ayat yang kedua, saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan, saudara, bagaimana kita mengenal Tuhan. Yang pertama, kita jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya. Jangan sama serupa dengan dunia ini. Kalau orang dunia kerjanya main curang, main tipu, main suap, saudara yang kasih, kalau saudara serupa dengan mereka, maka saudara tidak serupa dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan itu siapa. Ya. Kalau saudara serupa dengan dunia ini, takut, cemas, khawatir, berlebihan, maka saudara tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melindungi, Tuhan adalah Tuhan yang sebagai penolong sangat terbukti. Saudara tidak kenal Tuhan. Kalau saudara serupa dengan dunia ini, ya, saudara mencari dunia, mencari kekayaan, mencari harta melebihi daripada Tuhan, maka saudara tidak mengenal Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Jadi yang saudara cari adalah firman Tuhan, kerajaan Tuhan. Maka kekayaan, kelimpahan itu Tuhan sertakan. Itu bonus buat saudara dan saya. Ya, tapi kalau saudara serupa dengan dunia ini, yang dikejar adalah harta dan kekayaan, yang dikejar bukan Tuhan, maka saudara tidak mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Kalau saudara serupa dengan dunia ini, berarti saudara tidak mengenal Tuhan. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12:2 ini, berubah. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu ada proses perubahan dari hari ke hari, saudara. Ya, saya mengenal Tuhan dulu, masa SMP dengan masa sekarang itu berbeda.
Ya, SMP dulu tuh wah kenal Tuhan, rajin, ya kan, puasa, ya. Pokoknya firman Tuhan. Sampai kalau ada orang yang tidak sesuai dengan pemahaman firman Tuhan saya, sesat, sesat. Nah, gitu saudara ya. Kamu nggak benar, yang benar saya, firman Tuhan yang saya tahu. Nah, semakin jauh saya mengenal Tuhan bahwa ada kasih, ada karakter, ada buah-buah roh, ya, memberkati musuh dan segala macam. Itu berubah, saudara. Kita berubah. Ya, ada orang dalam pemakaiannya luar biasa, tapi karakternya, sekali lagi saya mau katakan karakter tidak berubah, maka pengenalan akan Tuhan itu belum meningkat, saudara. Belum berubah banyak. Tapi ingat, saudara, perubahan itu proses. Ada prosesnya yang cepat, ada prosesnya yang lambat, tergantung saudara seberapa dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mau diproses dengan Tuhan hari demi hari, detik demi detik, perubahan itu kan semakin cepat, saudara. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi semakin orang kenal Tuhan, hidup orang itu harusnya semakin berubah. Amin. Ya, colek kanan kiri saudara yang kasih. Berubah dong, berubah. Ya, bukan berubah ya jadi jelek tambah ganteng, jerawat jadi nggak jerawat, bukan itu saudara yang kasih ya. Fisik mungkin tidak berubah saudara ya. Dari yang belum kenal Tuhan dia jerawatan gitu, udah kenal Tuhan semakin kenal Tuhan nggak jerawatan, nah bukan begitu. Sekalipun saudara yang kasih mungkin semakin kenal Tuhan dia diberkati bisa perawatan, nah itu beda lagi. Ya. Tetapi saudaraku yang kasih saya mau katakan berubahlah pembaharuan budi. Artinya apa? Karakter kita, kehidupan kita itu berubah. Ya, dulunya kita dipakai Tuhan masih suka ngomongin yang nggak jelas, masih suka gospel, atau gospel, gosip pelayanan ya kan, full gospel, gosip pelayanan, gosip sana, gosip sini ya, pelayanan tapi gosipin pengerja A, gosipin pengerja B. Nah itu kan karakternya belum berubah, saudara. Ya kan? Dipakai karunia tapi masih suka benci sana, benci sini ya. Saudaraku yang kasih, berubahlah. Berarti engkau dan saya belum mengenal Tuhan kalau hidupmu belum berubah. Bagaimana orang tahu bahwa dirinya berubah, saudara yang kasih? Ya, ketika Tuhan pakai orang lain untuk menegur dia. Ya. Maka orang akan berkata, sesuatu ada yang beda dari hidupmu. Itu berubah, saudara. Ya. Berubah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini ada tiga level pengenalan kita akan Tuhan. Rasul Paulus berkata seperti ini, saudara. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi orang yang mengenal Tuhan tuh bisa membedakan mana kehendak Allah. Kenapa? Karena domba itu bisa mengenal suara gembalanya. Amin, saudara. Domba itu bisa mengenal suara gembalanya, mana yang bukan gembalanya. Ada 3 level pengenalan akan Tuhan. Dikatakan seperti ini. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, ada kehendak level yang baik, saudara yang kasih. Banyak orang di level yang baik, tahu ini tidak boleh, ya mencontek itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa, segala macam itu baik, saudara. Itu levelnya baik, ya level-level yang baik, ya. Tahu hukum-hukum itu level yang baik, saudara yang kasih. Ya, firman Tuhan bilang nggak boleh begitu, level yang baik. Ya, itu juga pengenalan akan Tuhan, tapi levelnya baik. Tapi ada level yang selanjutnya, saudara yang kasih, yang berkenan. Karena yang baik, saudara yang kasih, ya seringkali belum tentu berkenan. Saudara. Ada di mana level saudara dan saya ketika sudah bisa melakukan kebenaran firman dan berubah, Tuhan mau naik next level menjadi level yang berkenan. Ya, jadi yang dicari bukan hanya norma-norma, oh itu baik, oh ini tidak baik, tapi perkenanan Tuhan yang dikejar. Ya, contohnya saudara, berdoa itu baik nggak? Baik. Ada orang bisa bikin jadwal doanya, itu baik, saudara. Jadwal doa jam segini. Tapi waktu saya seringkali tidur pagi-pagi itu jam 1, bangun kamu berdoa untuk si ini. Ya. Menurut saya, ukuran saya level kebaikan saya doanya jam 5. Tapi jam 1 pagi Tuhan mau bangun doa. Ya, itu level yang berkenan, saudara. Tiba-tiba saya harus memaksa diri saya dari ngantuk tidur saya, lalu saya cuci muka, lalu saya berdoa. Ya, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu, doakan orang ini, doakan, saudara. Itu level yang masuk dalam level berkenan. Ada sesuatu yang ketika kita, saudara yang kasih, kita lagi sedih, kita khawatir, ya kan? Seharusnya kita bisa menggerutu, kita seharusnya bisa melakukan sesuatu yang mendukung kegalauan kita. Tetapi Tuhan berkata, nak, ya kamu memberi, ya memberi. Gimana kalau lagi kesusahan kok memberi? Ya itu beri semua apa yang ada padamu. Suatu ketika saya lagi nggak punya uang, saudara yang kasih, ya saya cek tabungan saya tinggal pas-pasan, tapi Tuhan bilang beri. Ya,
ambil semuanya, beri ya untuk orang ini yang membutuhkan. Saya bilang, Tuhan ini habis loh Tuhan saya kalau ambil. Tuhan bilang ambil, beri. Itu yang berkenan saudara yang kasih. Ya, lalu saya ambil, lalu saya tabur saudara yang kasih. Tidak lama kemudian Tuhan kembalikan ya 10 kali lipat saudara. Ya, itu berkenan. Sampai level ini kah? Ada level yang terakhir saudara. Dikatakan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, sama-sama katakan sempurna. Ya, sempurna. Nah, ini level yang banyak sekali orang percaya jarang nyampe, saudara. Ya, ada orang-orang di buku yang saya pernah baca nyampe level sempurna tapi tidak pernah lama, saudara. Ya, atau mungkin masuk tapi tiba-tiba Tuhan panggil gitu ya. Daripada dia jatuh dalam dosa, dia panggil Tuhan. Dipanggil Tuhan, saudara. Ya, level yang sempurna itu level yang benar-benar dalam ketepatan, dalam keintiman, dalam semuanya, saudara yang kasih ya. Benar-benar seperti Raja Daud, the man after own my heart. Ya, orang yang sangat-sangat berkenan di hatiku. Ya, karena pada sejatinya manusia itu, ya firman Tuhan berkatakan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, semua berdosa, saudara yang kasih. Ya, kecenderungan kedagingan manusia itu meninggalkan pengetahuan akan Allah, meninggalkan pengetahuan akan Dia, pengenalan akan Dia. Ya, level yang sempurna. Tetapi Rasul Paulus juga berkata di ayat yang selanjutnya, ya, bahwa sesungguhnya bukan seolah-olah aku mendapatkannya, tapi aku mengejar ke arahnya. Ya, mengejar. Jadi kalau saudara sudah ada di level yang baik, mari next level ke level yang berkenan. Itu tingkat pengenalan. Kalau saudara sudah ada di level yang berkenan, Rasul Paulus berkata, aku berlari, ya, mengejar ke arahnya. Ya, level sempurna, saudara. Firman Tuhan berkata, kuduslah engkau, sebab Allah itu kudus. Ya, sempurna, saudara, sebab Bapa kita di sorga sempurna. Ya, memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita mengejar ke arah ke sana. Waktu kita mengejar ke arah yang sempurna, maka Tuhan yang membenarkan dan menyempurnakan. Amin, saudara yang kasih. Kejarlah kekudusan. Itu saudara bagaimana hidup saudara memposisikan diri kepada ke arah kesempurnaan. Memang tidak ada satu manusia yang sempurna kekudusannya, hanya Allah yang kudus. Tapi waktu kita memposisikan diri kita untuk terus mengejar kekudusan, maka Tuhan yang membenarkan dan menyempurnakan hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara. Ya. Keinginanku adalah mengenal Dia. Itu yang pertama, saudara. Rasul Paulus katakan. Ya. Bagaimana saudara mengenal Dia, berubah, tahu apa yang baik, berkenan dan sempurna. Itu adalah pengenalan. Ya. Mazmur katakan bagaimana mencari Tuhan. Ya. Bahkan di dalam kedalaman laut sekalipun dia mencari, saudara yang kasih. Ya. Tuhan itu semakin kita cari, semakin kita kenal Dia, semakin dalam, saudara. Ada hal-hal, kalau orang dalam level perkenanan, dalam level kesempurnaan, orang itu hanya orang itu dan Tuhan saja yang mengerti, orang lain gak ngerti. Ya, seperti Rasul Paulus ketika dijumpai Allah di Damsyik, dia mendengar, ya, tapi orang-orang yang dia mendengar dan melihat, tapi orang-orang yang ikut mendengar tapi tidak melihat, saudara yang kasih. Ya, seperti itu, saudara. Kadang orang-orang dalam level perkenanan dan dalam level sempurna, dia mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak dapat. Dan itu sukar dimengerti. Ya, ujung-ujungnya ketika dia sampaikan, saya dapat pesan Tuhan, sesat lo, masa Tuhan ngomong sama lo, begitu, saudara. Ya, Tuhan ngomong sama itu, hari-hari ini orang Kristen seperti itu. Tapi baiklah orang itu punya pengalamannya masing-masing, saudara. Dia boleh menyampaikan, asal jangan didoktrinkan, saudara. Ya, harus begini. Tetapi itu adalah level pengalaman, pengenalan setiap manusia yang percaya, saudara yang kasih. Yang pertama adalah mengenal Dia. Yang kedua, ini yang kita sedang rayakan, saudara. Kuasa kebangkitan. Sama-sama katakan kuasa kebangkitan. Kenapa? Petrus berkata, tanpa Tuhan itu mati dan bangkit dan hidup, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Nah, saya mau berkata, saudara yang kasih. Ya, waktu Tuhan Yesus mati, ya, Dia menebus semuanya. Kebangkitannya itu memberikan kuasa kepada setiap kita yang hidup. Hari ini saya mau berkata, saudara, ada kuasa kebangkitan dari setiap wabah yang saat ini sedang melanda, saudara. Kebangkitan orang-orang yang hidup, kebangkitan kesembuhan, saudara. Kebangkitan lawatan di tengah-tengah bangsa Indonesia, saudara. Saya berdoa untuk itu, saudara. Kuasa kebangkitan, coba perhatikan, waktu Tuhan Yesus bangkit. Dalam 1 Petrus 3,
1 Petrus 3 ayat 18 sampai ke 20. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Ya. Perhatikan waktu Kristus bangkit, Saudara. Waktu Kristus mati dan bangkit. Perhatikan. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus tidak dibunuh ya. Dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Perhatikan, saudara. Saat Yesus mati dalam peristiwa Jumat Agung, rohnya itu tidak naik ke surga. Rohnya kemana? Tapi menuju dunia orang mati, saudara. Yesus menginjili roh-roh orang yang mati sejak zaman Nuh. Perhatikan, hanya Yesus yang bisa, ya, karena dia adalah roh, ya. Perhatikan. Tetapi menuju dunia orang mati, yaitu Hades, orang-orang kudus dari zaman ke zaman yang tinggal di tempat penantian. Di sana Tuhan memproklamirkan diri apa yang dilakukannya, yang menebus dosa. Ya, maka segala belenggu mereka, ya, yang masuk dalam dosa termasuk hukum Taurat terlepas. Saat Yesus bangkit, mereka itu juga bangkit. Ya, perhatikan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Perhatikan ini. Itu di Matius 27. Matius 27 ayat 52. Matius 27 ayat 52 firman Tuhan kata, dan kuburan-kuburan mereka terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus juga mengakibatkan kebangkitan orang-orang kudus. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Orang-orang kudus ini bangkit, saudara. Waktu Yesus mati dan bangkit, saudara. Bayangkan, ya. Ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Kepala pasukan prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan apa yang telah terjadi lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Perhatikan. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus mengakibatkan orang-orang ini bangkit. Orang-orang yang mati dari zaman-zaman sebelumnya itu bangkit. Orang-orang kudus ini bangkit. Bahkan masuk ke kota-kota dan mereka nampak, ya, menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara perhatikan, saudara. Ini adalah sebuah kuasa kebangkitan. Ini terjadi waktu Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Dan saya mau katakan, saudara, kuasa kebangkitan ini masih ada sampai hari ini. Buat saudara dan saya. Amin, saudara yang kasih. Kuasa kebangkitan yang mengalahkan maut, yang mengalahkan sakit penyakit, yang mengalahkan virus-virus, itu ada kuasa kebangkitan buat hidup saudara dan saya. Ya, dan hal ini, kuasa kebangkitan ini akan terjadi lagi pada kebangkitan yang kedua. Ya, kita akan melihat nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita akan melihat oma, opa kita, orang-orang kudus yang mati dalam Tuhan. Ya, akan muncul, akan bangkit kembali, saudara yang kasih. Ya, karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, firman Tuhan berkata, orang yang terlebih dahulu mati akan bangkit baru kita. Bersama-sama di awan-awan, saudara yang kasih. Saudara perhatikan, ini adalah kuasa kebangkitan. Yesus akan muncul dan kita juga akan dibawa Tuhan ikut bersama dengan dia dalam pengangkatan gereja Tuhan. Amin, saudara. Saya mau katakan, saudara, bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Kita mengalami hal-hal ini, Tuhan luaskan seperti sebuah latihan. Seperti sebuah latihan. Nah, akan terjadi seperti ini loh, yang bahkan yang lebih mengerikan. Ya. Saya membaca ada virus yang lebih mengerikan dari COVID-19, saudara. Ya. Tapi kita berdoa, saudara. Sebelum pengangkatan terjadi, saudara, itu ditahan. Ya, antikris ditahan. Karena firman Tuhan berkata, sebenarnya antikris sudah ada, tapi masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Orang-orang yang berdoa, yaitu saudara dan saya. Menahan sampai semua genap, sampai pemulihan semua terjadi, saudara yang kasih. Dan lawatan yang terbesar terjadi buat bangsa Indonesia, buat bangsa kita, saudara.
Dan lawatan ini akan membawa banyak jiwa-jiwa, jutaan jiwa, bahkan miliaran jiwa percaya kepada Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Ya. Dan segala kesudahannya terjadi, saudara. Kebangkitan yang kedua nanti akan terjadi lagi, saudara. Nah, kuasa kebangkitan itu ada sampai hari ini. Yaitu apa? Karena waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka kuasa akan dunia ini diserahkan kepada iblis. Ya, makanya waktu iblis mencoba Yesus berkata, kepadaku diserahkan kuasa. Ya, maka kalau Yesus mau menyembah dia akan diberikan kuasanya. Ya, padahal iblis tertipu di situ. Waktu Tuhan Yesus mati, dikiranya iblis menang, tapi justru itu kekalahan iblis yang terbesar. Bahwa dengan Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia merebut kuasa itu kembali. Dan kuasa itu diberikan buat saudara dan saya. Amin, saudara yang kasih. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata, Matius 28. Yesus mendekati, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan, tadi di bumi awalnya milik iblis. Karena manusia jatuh dalam dosa, diserahkan. Tapi waktu Yesus mati dan bangkit, maka kuasa di bumi itu direbut kembali. Amin, saudara yang kasih. Dan firman Tuhan berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah amanat agung. Jadi kuasa itu diberikan kepada Tuhan. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa diberikan Yesus, lalu diberikan kepada kita bagi setiap saudara dan saya yang dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Saudara dan saya punya kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit itu sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan. Ya, dan mereka akan membangkitkan orang mati, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang skeptis, tidak percaya orang mati bisa dibangkitkan, ya, tidak percaya orang sakit bisa disembuhkan, bahkan tidak percaya mujizat dan kesembuhan. Saya mau berkata, saudara yang kasih, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan saya mau katakan, lawatan akan terjadi melalui tanda-tanda ini. Saudara yang kasih, mereka yang sakit disembuhkan, dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Berapa banyak saudara mau dipakai Tuhan hari-hari ini, saudara yang kasih, amin. Ya, berapa banyak saudara yang mau dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi penyalur lawatan, menjadi pekerja-pekerja kebun anggur, saudara. Amin, karena tuayan sudah penuh, sudah masak, saudara. Tuayan sudah menguning. Tuhan butuh pekerja-pekerja, saudara. Saudara dan saya lah orang-orang itu. Amin, saudara yang kasih. Ya, dan saudara dan saya lah yang diberikan kuasa kebangkitan itu. Amin, saudara. Ya, kuasa kebangkitan itu diberikan dan ada sampai hari ini buat saudara dan saya. Amin. Jadi kepada Tuhan diberikan kuasa. Lalu Tuhan berkata kepada kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku yang kasih. Yang ketiga, yang pertama adalah mengenal Dia. Kuasa kebangkitan. Yang ketiga, ya, persekutuan dalam penderitaannya. Ini satu paket, saudara. Ya, satu paket. Saudara, sebelum Yesus harus mati dan sebelum Yesus bangkit, dia tuh harus melalui penderitaan. Ya, dia dicambuk, diludahi, dipukul, disesah, bahkan akhirnya mati di kayu salib. Itu penderitaannya. Kalau dia tidak melalui itu, maka dia tidak mati dan bangkit, saudara. Buat saudara dan saya, jika saudara-saudara mau mengalami kuasa kebangkitan, maka ada salib yang harus dipikul. Setiap orang ini salibnya berbeda, saudara. Ya, saya teringat ada kartun dongeng waktu itu ya. Ada orang mikul salibnya masing-masing, lalu karena berat dipotong kan, gitu. Lalu aduh Tuhan berat, dipotong ya. Ini salib buat apa sih orang pada mikul? Akhirnya tibalah pada suatu jurang di mana memisahkan satu jurang dan satu tebing lainnya. Nah, orang-orang lain yang tidak memotong salibnya itu menjadikan salibnya jembatan, saudara, mereka bisa lewatin. Nah, orang yang motong salibnya ini nggak bisa, ya. Saudara mungkin ingat itu, saudara ingat sih. Setiap orang ini salibnya berbeda, ya. Ada orang yang memang kekuatannya
mampu memikul salib yang berat, dia harus melewati penderitaan, bahkan dia harus melewati kematian, saudara ingat, sebagai martir. Ada orang yang memang ya salibnya dihina di kantornya, saudara. Saya waktu sekolah sering dikatain kafir. Woi kafir, sini lo, jangan sedih, saudara, dikatain kafir. Kafir itu kayak firman, saudara. Ya, buat kita sebuah kebahagiaan. Ya, karena kita menggenapi firman Tuhan. Kamu akan dinista demi namaku, dan semua orang yang menista menghujat kamu, mereka melakukan petunjuk agamanya, saudara. Ya, jangan merasa rendah diri, saya. Lalu saya bilang sama teman saya yang mengatakan kafir, sini. Saya bilang, kamu tahu nggak siapa yang kafir? Saya jelaskan tentang Yesus, saudara. Lalu saya berdoa di situ. Saudaraku yang kasih, hari-hari ini inilah bagian penderitaan kita. Ya, dikatakan Yesus harus melalui penderitaan sebelum bangkit, saudara. 1 Petrus 5 ayat 10. Apa sih persekutuan dalam penderitaan? 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 seperti ini, saudara. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan, saudara. Tuhan, ya, ini ayatnya adalah tentang Tuhan gembala menasehati, saudara yang kasih. Tuhan itu seringkali, saudara yang kasih, untuk menggenapi firman-Nya dalam persekutuan penderitaan, Tuhan meluaskan saudara menderita seketika lamanya, seketika. Seperti hari-hari ini, saudara yang kasih, kita mengalami COVID-19. Saudara mengalami, semua mengalami. Ini kita menderita luar biasa. Ya, saya sebagai guru juga pusing ngurus tugas online, ya kan. Yang orang tua juga pusing, kelabakan, ya itu kan banyak capture screenshot dari orang tua, ya kan. Di rumah nggak ada bola, adanya panci, gitu, saudara. Ya itu viral sekali. Ya, disuruh ini, disuruh itu, mau saya banting laptopnya, pusing, semua orang marah-marah, saudara. Belajar online. Ya, guru juga belum tentu semuanya siap. Orang tua juga harus menyiapkan anaknya semua mata pelajaran, pusing, saudara. Ya, kita juga perangkatnya belum tentu semua terhubung sama gadget. Apalagi banyak pekerja harian yang harus terkena PHK. Ini semua dalam kesulitan, saudara. Tapi saudara dan saya mau katakan, ya Tuhan akan meluaskan ini seketika lamanya. Ya, yang perlu saudara harus alami dan saya katakan adalah ucapkan syukur, saudara. Karena ayatnya dikatakan seperti ini, Allah sumber segala kasih karunia. Karena apa, saudara? Penderitaan yang saudara dan saya alami adalah sebuah kasih karunia. Amin, saudara. Kasih karunia bukan hanya sesuatu yang saudara dapat berdasarkan anugerah dan Tuhan suka. Tapi penderitaan itu juga kasih karunia. Karena Tuhan, saudara. Kasih karunia, saudara yang kasih. Ya, yang kita lakukan adalah mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Berdoa buat bangsa ini. Berdoa supaya Tuhan bergerak dan melakukan sesuatu untuk menghabisi semua virus ini, saudara. Ya, karena pada waktunya Tuhan, pada timingnya Tuhan, ya, Tuhan akan berkata semua selesai. Ya, seperti Tuhan berkata kepada badai. Ya, hai badai, diam dan tenanglah. Kita menghardik seperti itu, saudara. Amin, saudaraku yang kasih. Ya, kita minta Tuhan, pertolongan Tuhan untuk bekerja, tangan Tuhan untuk bekerja. Saya kena percaya, ya, bangsa yang merendahkan dirinya dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Amin, saudara yang kasih. Dan seketika ini lamanya, saudara. Ini adalah persekutuan penderitaan bersama dengan Tuhan yang saudara dan saya alami. Kenapa, saudara yang kasih? Ya, supaya kemuliaan dan kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bayangkan, ya, gara-gara COVID-19 ini kita semua kumpul di rumah. Yang tadinya sibuk, gak pernah ketemu keluarga, kumpul di rumah. Bikin mesbah keluarga, doa. Ya, semuanya koneksi, rapat juga pakai Zoom, gitu kan. Saudara yang kasih, semua bersama dengan anak-anak. Akhirnya apa, saudara yang kasih? Ada hubungan yang terjalin lebih erat di rumah. Ya, dan kita mengucap syukur. Ada sisi baiknya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya apa, saudara? Kita terus umat Kristen berdoa unity, satu hati. Jangan berantem, saudara. Ya, tuh sosial media lagi ramai berantem. Supaya kita unity, saudara. Unity. Terus, tidak pandang gereja, kita unity, berdoa. Supaya Tuhan melakukan mujizat, saudara. Ya, dan kasih karunia dinyatakan buat bangsa ini. Belas kasihan Tuhan dinyatakan buat bangsa ini.
Nah itu penderitaan secara universal, secara korporat, saudara. Tapi ada juga penderitaan yang pribadi demi pribadi itu alami. Ya, 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21, saudara. Nah ini sering kita alami, 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena jika kamu berbuat dosa? Tapi perhatikan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kalau saudara udah kerja benar dimarahin bos, kerja benar dimarahin juga, kerja nggak benar dimarahin, kerja benar dimarahin, apalagi dimarahin saudara. Ya, udah melakukan tugas diomelin juga, ya, udah melakukan kerjaannya sesungguhnya, nggak dapat reward, ya kan? Malah orang lain yang dipuji. Perhatikan, jikalau kamu sudah berbuat baik tapi harus menderita, kita udah ngasih pinjaman, malah kita yang diomelin, gitu kan? Kita udah ngasih bantuan, malah kita yang didamprat, gitu. Ya, kita udah ngasih melakukan kebaikan buat orang-orang sekitar kita, tapi orang-orang sekitar kita malah mencemooh kita, teman kita malah jelek-jelekin kita. Jikalau kamu menderita oleh karena berbuat baik, ini penderitaan yang harus kita alami, saudara. Ya, maka itu adalah kasih karunia. Amin, saudara yang kasih. Itu grace, itu kasih karunia. Maka mengucap syukurlah. Amin, saudara. Wah, saya udah berbuat baik malah saya yang dimarahin. Wah, saya udah melakukan kerjaan yang sebenarnya malah saya yang nggak dapat promosi, gitu kan? Jangan menggerutu, jangan mengeluh, saudara. Itu kasih karunia. Dan itu adalah persekutuan dalam penderitaannya. Amin, saudara. Maka saudara harus memberkati pekerjaan di mana saudara bekerja. Saudara harus memberkati kota dan bangsa saudara. Saudara memberkati tetangga teman yang memusuhi saudara yang kasih. Itu kasih karunia. Itu adalah persekutuan dalam penderitaannya. Nah ini adalah kuasa kebangkitan. Saudara. Amin. Ini satu paket komplit. Ya, menu panas saudara yang kasih. Bukan paket nasi. Ya, tapi menu paket yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Ada kuasa kebangkitan nih. Yaitu mengenal Tuhan dan kamu akan berubah. Dan kamu akan mengalami kuasa. Dan kamu akan menderita seketika lamanya, ya, seketika lamanya itu ya waktunya Tuhan, ya. Tapi oleh karena kasih karunia untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin, saudara yang kasih. Ya, itu yang harus kita alami buat saudara dan saya. Ya, saya percaya COVID-19 akan segera berlalu di dalam nama Yesus, dalam waktu yang cepat. Ya, tapi kita terus berdoa. Saya ada parents, saudara yang kasih, orang tua yang WA saya, tolong doakan, Mister, saya terkena PDP, ODP gitu. Saya doakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Tuhan, supaya virus ini tidak sampai menyerang lebih jauh. Ya Tuhan, Jehovah Rafa sembuhkan. Saya berdoa, saudara yang kasih. Dan buat saya itu adalah penginjilan. Karena orang tua saya ini, bukan orang tua, parents saya ini belum mengenal Tuhan. Ya, belum mengenal Tuhan. Dan itu saatnya menginjili, saudara yang kasih. Ya, di hari-hari ini berbuatlah kebaikan, saudara. Amin. Berbuatlah sesuatu, keluar, pergi menginjili, saudara. Doakan, jangan takut, saudara. Karena ada perlindungan yang datang daripada Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Yesus sudah mati dan bangkit. Saatnya saudara dan saya bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, bangkit bersama dengan Tuhan. Bangkit. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, saudara yang kasih. Dan hari ini kita mengerti bahwa ada kuasa kebangkitan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Mengenal Tuhan, ya, semakin dalam, semakin besar, saudara yang kasih, dalam level baik, perkenanan dan kesempurnaan. Dan ada kuasa kebangkitan yang Tuhan sertakan dalam setiap kehidupan pelayanan kita, keluarga kita. Dan pada akhirnya, saudara yang kasih, ada penderitaan yang memang harus kita alami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Ya namanya syukur. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa kebangkitan ini memberi harapan buat kami semua bahwa kami tidak sendiri, Tuhan. Kami punya roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bahkan kami diberikan kuasa untuk menghardik segala roh-roh sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Sings my soul, sings my soul, a song from my heart overflows. Sings my soul.
Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Biar hujan kesembuhan Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh. Ya Bapa ya shekata karalama ya rata karalama ya rata. Ya Bapa ya rata karalama ya shekata karalama. Ya Bapa ya ralama 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 ya. Ya Bapa ya ralama ya rata kasakata karalama ya. Ya Rapa ya rata karalama. Curahkan Tuhan hujan kesembuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan Indonesia. Curahkan Tuhan hujan kesembuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan Indonesia. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami Tuhan. Biar hujan kesembuhan Tuhan turun atas kota dan bangsa kami. Kami melepaskan kuasa kesembuhan atas Jakarta, atas setiap kota-kota di Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke, kami mengaktifkan malaikat perlindungan atas kota dan bangsa kami. Kami mengaktifkan perjanjian atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tudung perlindungan darah Tuhan atas kota dan bangsa kami. Indonesia disembuhkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dilawat, Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menghardik setiap kuasa sakit penyakit keluar dari Indonesia dalam nama Yesus. Ya Rapa shekata kana nama ya rata kana nama ya Jesus sakata kana ya nama ya nama ya. Oh ya nama ya ya Rama ya shekata. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan,
Terima kasih Tuhan. Kami percaya hatimu ada pada bangsa kami Tuhan. Kami percaya hatimu ada pada Indonesia. Kami percaya kuasa kebangkitan ada setiap keluarga orang percaya dari Sabang sampai Merauke. Berdoa buat gereja-gerejamu Tuhan, ada unity Tuhan, tidak ada perpecahan. Kami berkata Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami melewati masa-masa sulit ini dalam kemenangan oleh karena kuasa kebangkitan, oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari arahkan hatimu saudaraku yang kasih. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Dilindungi engkau dari setiap bara bahaya dan malapetaka. Diproteksi engkau dari setiap virus-virus yang mematikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.